Halo, perkenalkan saya Rizky Nathaniel Lukas. Saat ini saya akan review laporan untuk data integration atau SPUN yang sudah saya buat. Berikut adalah laporannya untuk mata kuliah Data Warehouse. Nah, di sini apa sih pentingnya arsitektur Data Warehouse? Data Warehouse atau DW ini berfungsi sebagai pusat informasi strategis yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bersih, terintegrasi, dan historis untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu, peran utamanya di sini mendukung business intelligence atau BI, menyediakan data historis untuk analisis kinerja bisnis. Lalu selanjutnya, peran utamanya yaitu single source of truth, artinya itu mengintegrasikan data dari berbagai sistem ERP, CRM, dan lainnya ke dalam satu format yang konsisten. Selanjutnya, ini perannya untuk pemisahan beban kerja, maksudnya memisahkan analisis OLAP dari transaksi harian, yaitu OLTP, agar sistem tetap stabil. Lalu masuk ke arsitektur data warehouse terdiri dari 4 lapisan utama. Pertama yaitu data source atau sumber data mentah dari OLTP, ERP, sistem lama atau sumber eksternal seperti web atau IoT atau Internet of Things. Selanjutnya yaitu data integration atau staging area. Ini adalah tempat ETL dilakukan untuk membersihkan dan menggabungkan data. Selanjutnya yaitu data storage atau DW atau data warehouse. Ini adalah tempat penyimpanan data yang sudah terstruktur dan historis menggunakan skema seperti star atau snowflake. Dan yang terakhir yaitu access layer atau BI dan reporting. Ini adalah antarmuka pengguna akhir melalui data March, OLAP, dan alat pelaporan seperti dashboard. Selanjutnya yaitu adalah proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Apa sih yang dimaksud dengan ETL? ETL itu adalah proses utama dalam membangun data warehouse. Dilakukan oleh data engineer menggunakan tool seperti Pentaho. Langkah-langkahnya yang pertama itu extract. Extract ini mengambil data dari sumber seperti OLTP, ERP, atau file eksternal. Contohnya mengambil data aset dari modul asset management. Selanjutnya itu transform. Ini membersihkan, memvalidasi, dan mengubah data agar sesuai dengan struktur data warehouse. Contohnya seperti koreksi kesalahan penulisan, lalu menangani nilai kosong dengan imputasi dan default, selanjutnya menghapus duplikat, lalu menggabungkan data dari berbagai lokasi. Yang terakhir yaitu load. Ini membuat data ke dalam table dimensi dan fakta di data warehouse. Contohnya memasukkan data ke dim underscore location dan dim underscore status. Menetapkan SCD type 2 untuk melacak perubahan historis. Lalu memuat metrik dan foreign keys ke fact underscore asset. Proses ETL bersifat berulang dan terjadwal, biasanya harian atau mingguan, untuk menjaga data tetap mutakhir dan relevan. Selanjutnya itu adalah proses ETL dengan Pentaho. Pentaho ini adalah software data integration, itu biasa disebutnya Spoon. Lalu di sini ETL adalah proses inti dalam membangun data warehouse. Dengan Pentaho PDI atau Spoon, data kotor seperti CSV dapat diubah menjadi data bersih dan dimuat ke database SQL atau PostgreSQL maupun MySQL. Yang pertama itu adalah ekstrak atau ekstraksi. Ini membaca data dari sumber seperti CSV, JSON, atau XML. Lalu menggunakan step seperti text file, input, JSON input, atau XML input. Selanjutnya konfigurasi meliputi lokasi file, delimiter, dan struktur kolom. Selanjutnya itu adalah transform atau transformasi, membersihkan data, membersihkan dan menstandarisasi data. Contohnya typo status, gunakan value mapper untuk ubah menjadi misalkan aktif, ini kurang i di sini jadi aktif, ini secara default akan terubah. Lalu nilai kosong, gunakan filter rows dan replace in string untuk isi default. Selanjutnya duplikasi, gunakan unique rows untuk hapus baris ganda. Selanjutnya kunci pengganti, gunakan add sequence untuk buat surrogate key. Selanjutnya pemetaan ke dimensi, itu menggunakan database lookup untuk mengambil key dari table referensi. Selanjutnya, yang terakhir adalah load atau pemuatan. Ini memasukkan data bersih ke database SQL menggunakan step seperti table output dan insert atau update. Selanjutnya, tentukan koneksi database, nama table, dan pemetaan kolom. Dan kita masuk ke selanjutnya, itu adalah data kotor dan pembersihnya. Yang pertama, apa sih itu data kotor? Data kotor itu adalah data yang mengandung kesalahan, duplikasi, atau format tidak valid, sehingga tidak layak untuk dianalisis atau sulit untuk dianalisis. Kedua itu adalah jenis data kotor. Jenis-jenisnya di sini misalkan typo atau inkonsistensi, misalnya aktif jadi aktif, atau kata-kata ini kan sensitif, jadi kurang satu huruf atau typo aja itu data termasuk data kotor atau tidak layak untuk dianalisis. Selanjutnya data hilang, kolom kosong atau null, lalu duplikasi
baris dengan aset ID yang sama. Itu. Selanjutnya, teknik pembersihan data. Di sini tekniknya ada beberapa, ada 4 teknik. Yang pertama itu standarisasi. Standarisasi ini mengatasi masalah typo dan inkonsistensi. Lalu teknik imputasi, mengatasi nilai yang hilang. Lalu reduplikasi, ini mengatasi duplikasi data. Dan yang terakhir adalah validasi, ini mengatasi format yang tidak sesuai. Lalu studi kasus ERP dan DW, atau Data Warehouse Asset Management dari PT Inventaris Maju. Latar belakangnya ini adalah PT Inventaris Maju adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan total aset fisik lebih dari 5.000 unit, mulai dari mesin produksi berat, peralatan IT, hingga kendaraan operasional. Perusahaan saat ini menggunakan sistem ERP modul yang mencakup keuangan dan supply chain management. Namun modul aset manajemennya belum terintegrasi secara optimal dengan sistem pelaporan analitis. Terus akibatnya tim manajemen sering menghadapi kesulitan dalam pelaporan yang ditandai dengan data yang terpisah-pisah, duplikat aset ID, kesalahan typo pada status aset misalnya aktif, lalu data nilai aset yang kosong di beberapa file yang penting, field penting di database. Dan tujuan proyek ini adalah menciptakan single source of truth yang artinya mengintegrasikan data aset ke sistem ERP dan sumber lain ke dalam satu gudang data yang bersih dan konsisten. Lalu meningkatkan kualitas data, mengatasi masalah duplikat aset ID dan inkonsistensi data seperti status, typo, dan nilai kosong. Lalu melalui proses transformasi atau T dalam ETL. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan strategis, menyediakan informasi yang akurat dan terperinci untuk manajer aset. Dan ini meliputi nilai aset per lokasi dan umur aset, lalu status penggunaan. Lalu ada namanya desain konseptual. Desain konseptual, data warehouse akan mengikuti star schema untuk memudahkan analisis. Star schema akan terdiri dari satu tabel fakta yang mengukur metrik aset seperti nilai, biaya, dan jumlah, dan dikelilingi oleh tabel dimensi yang menyediakan konteks kapan, di mana, bagaimana statusnya. Proses bisnis utama, aset manajemen, pelacakan nilai, dan status aset. Lalu grain atau tingkat detail, satu baris data di tabel fakta mewakili status aset per tanggal, misalnya aset ID X memiliki nilai Y pada tanggal Z. Jadi desain konseptual ini sangat terperinci. Lalu ada namanya desain logis. Berikut adalah tabel faktanya. Ada beberapa, ada 3. Yang pertama itu primary key. Bisa dibaca di sini data type-nya. Lalu ada kunci asing atau foreign key. Lalu metric atau measures. Selanjutnya ada tabel dimensi. Di sini beberapa rows dan kolom. Lalu kita masuk ke desain fisik, proses pembersihan data, ETL. Tahap ini menjelaskan bagaimana data engineer mengatasi masalah kualitas data yang spesifik menggunakan tool ETL, seperti Pentaho Data Integration atau PDI. Berikut tabelnya, duplikat aset ID, tahapan ETL itu yaitu transformasi. Proses ini menggunakan unique rows step untuk mengidentifikasi dan menghapus duplikat atau jika ada duplikat yang berbeda data, menggunakan group by untuk mengambil record dengan timestamp terbaru. Selanjutnya, masalah status typo. Tahapan ETL-nya menggunakan transformasi, menggunakan value mapper, step, atau fungsi SQL case untuk menstandarisasi nilai, mengubah semua variasi aktif menjadi satu nilai baku. Gitu. Jadi menjadi satu nilai yang benar-benar valid, yaitu kata-kata yang tidak typo dan layak untuk dianalisis. Selanjutnya, nilai kosong atau value. Menggunakan tahapan yang sama, yaitu transformasi, menggunakan filter rows, step untuk memisahkan baris dengan nilai kosong atau null. Untuk current value, nilai kosong bisa diisi imputasi menggunakan nilai terakhir yang diketahui atau dihitung ulang atau data cleaning. Selanjutnya, yang terakhir pemuatan data atau load. Ini menggunakan table output step, menerapkan SCD type 2 pada dim_asset jika ada perubahan nama atau kategori dan pembaruan normal pada tabel fakta. Selanjutnya di sini adalah dashboard dan reporting. Setelah data dimuat dan distrukturkan, data analis akan membuat dashboard di tool BI seperti Tableau, terus Power BI, Pentaho Analyzer, dan lain-lain untuk mendukung keputusan manajemen. Bisa dilihat di tabel di sini, fungsi analisis atau tujuan keputusannya itu adalah nilai aset per lokasi. Terus tampilan di dashboard-nya itu map visual dan bar chart yang menunjukkan total current value yang dimiliki oleh setiap location name. Terus data yang digunakan itu adalah fact asset join dim location. Fungsi analisis selanjutnya adalah umur aset. Di sini tampilan dashboard-nya histogram atau line chart yang melacak rata-rata aset age, days berdasarkan aset kategori dan membandingkan dengan umur ekonomis yang ditetapkan. Di sini data yang digunakan adalah fact asset join dim asset. Lalu status penggunaan aset.
Di sini tampilan dari dashboard-nya yaitu pie chart yang menampilkan persentase pembagian status name, misalnya 80% aktif, 10% rusak, dan 10% perawatan. Lalu di sini menggunakan data fact asset join team status. Mungkin segitu. Berikut adalah langkah-langkah saya untuk menggunakan data integration Spoon untuk menarik data CSV menjadi data yang layak untuk dianalisis. Pertama-tama, kita harus buat dulu skema table-nya dulu, agar table ini bisa ditarik di Spoon-nya nanti. Di sini, cara ngeceknya, teman-teman, itu masuk ke server yang sudah dibuat, lalu masuk ke skema, public, dan tables. Kalau misalkan nggak ada, ini saya baru buat, kalian bisa menggunakan query ini untuk membuat table-nya. Kita pakai contoh S3 customers row dengan ini kolom yang sudah disiapkan. Oke, jika sudah, kita masuk ke PDI-nya. Oke, ini adalah desain yang sudah dibuat. Ada CSV file input, add constants, get system info, dan table output. Nah, pertama di PostgreSQL dibuat skema staging beserta tabelnya dengan query yang telah disiapkan. Setelah dieksekusi, table staging akan tampil sesuai struktur yang digunakan. Selanjutnya, Pentahouse proses ekstraksi dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, CSV file input di sini. Kita klik 2 kali. Ini saya sudah set data CSV-nya, ini data dummy customer _dirty.csv. Jangan lupa masukkan step name-nya juga. Untuk delimiter, ini kita pakai koma. Di sini akan kebaca file dirty-nya. Ada 8 baris. Kita bisa preview di sini. Oke, dia akan baca semuanya. Nah, ini akan keluar semua data dari dirty file CSV-nya. Kita close, data sudah masuk, berhasil. Kita masuk ke add constant. Ini adalah menambahkan nilai atau kolom tambahan yang bersifat tetap, misalnya informasi waktu ataupun juga seperti pemrosesan. Di sini kita pakai source type untuk name-nya, untuk type-nya kita pakai string atau text dengan value-nya CSV, dan set empty string-nya n atau null gitu. Oke, sudah berhasil. Lalu kita masuk ke desain selanjutnya, tuh get system info. Di sini gunanya get system info itu adalah mengambil data sistem seperti tanggal dan atau user yang menjalankan transformasi. Kita lihat di sini untuk name-nya kita tambahkan load_ts, untuk type-nya system date fixed. Lalu selanjutnya load_batch_id dengan type transformation batch ID. Oke. Selanjutnya table output. Di sini teman-teman harus disarankan, makanya tadi di awal kita harus set dulu skemanya, tabelnya di pgadmin atau PostgreSQL, oke, agar bisa dikonekkan di table outputnya dengan step name table output, connectionnya PostgreSQL sesuai dengan database yang kita gunakan. Lalu untuk target skemanya itu di public ini kan. Dan jangan lupa untuk specify database field-nya dicentang. Lalu masuk ke menu database fields. Di sini teman-teman jangan lupa get fields untuk mendapatkan data ini, karena sebelumnya nggak ada. Diklik aja get fields-nya, dia akan baca, dia akan import semua field dari CSV-nya dan masuk ke sini. Gitu. Lalu jangan lupa dikonekkan dari kiri ke kanan dengan struktur seperti ini. CSV file input pertama, add constant, get system info, dan terakhir table output. Lalu jika sudah semua dikonekkan, maka kita akan run seperti ini. Dia akan keluar hasil Spoon the transformation has finished. Dan di sini nggak ada merah-merah, tandanya sudah berhasil. Seluruh kolom di set bertipe string, karena data kotor sering memiliki data-data yang sering typo atau data-data yang tidak konsisten, inkonsisten, yang tidak relatif, lalu diformat menjadi data yang mudah dianalisis dan lebih aman untuk tim engineer-nya. Setelah semua langkah dikonfigurasi, dilakukan preview data untuk memastikan juga file terbaca dengan benar. Kalau sudah seperti ini, kita run, terlihat di login-nya, ini data sudah terbaca, file CSV dirty CSV-nya sudah terbaca, tandanya sudah beres. Kita konekkan database PostgreSQL, lalu table output-nya kebaca semua. Gitu. Mungkin segitu dulu untuk demo dan review laporan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.